di subscribe. Semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan memberi penjelasan tentang format heading yang saya berikan kemarin pada video sebelumnya. Jadi saya di video sebelumnya itu sudah menjelaskan bagaimana cara membuat heading dan daftar isi. Namun mungkin dari kalian ada beberapa yang bertanya, mengapa formatnya harus seperti ini, mengapa harus dicentang, mengapa nggak harus dicentang, kemudian kenapa harus 0 cm, kemudian kenapa harus 1 cm, itu seperti apa, kok kenapa bisa gitu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskannya supaya kalian paham. Jadi oke, pertama saya akan menjelaskan pada define new multi-level list. Nah, di sini ada beberapa pengaturan, ada beberapa format ya. Yang pertama itu ini tidak dicentang karena dia merupakan level paling pertama atau heading paling pertama gitu. Jadi dia akan menentukan heading-heading selanjutnya. Kemudian yang kedua itu di sini kemarin saya follow number width-nya itu adalah nothing. Mengapa? Kita coba aja ya. Kalau misalkan saya buat di sini tab karakter gitu ya. Saya akan jelaskan biar lebih gampang penjelasannya mengapa di sini harus nothing. Kayak saya klik OK dulu. Ini belum saya edit ya. Saya biarin aja, kita rata tengah. Karena di sini kita akan menjelaskan why dan mengapa kita menggunakan formatting seperti itu. Nah, di sini kita shift enter. Kemudian kita ketikkan. Terus kita enter, kita lanjut ke bab 2. Buat bab 2 rata tengah. Nah, di sini fungsinya kenapa harus nothing tadi ya, formattingnya. Ketika kalian shift enter dan kalian buatkan judulnya, nah dia nggak mau kan rata tengahnya itu nggak mau seimbang kan, karena ada space antara bab dan judulnya, nggak mau seimbang kan. Nah, itulah kenapa kita harus menggunakan nothing, yang artinya nggak ada space gitu loh. Kalau yang kita gunakan ini kan ada space-nya nih, ada space-nya. Tab karakter itu ada space-nya, sekarang kita ganti ke nothing. Nah, mana yang lebih bagus? Yang nothing kan, artinya nggak ada space gitu antara bab dan judulnya. Itu yang pertama. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa sebenarnya kita tanpa edit di sini, yang di heading yang di sebelah kanan itu ya, yang di sini heading 1, heading 2 dan heading seterusnya itu, kita kan di kemarin saya buat video itu kan kita mengedit jenis font, ukuran font, kemudian warna fontnya itu kan di sini. Nah, sebenarnya di sini bisa kalau kalian mau. Ini kayak font, ini mengatur fontnya, kemudian ini colornya seperti apa, color fontnya bisa. Tapi saya lebih suka mengatur di sini. Jadi saya buat dulu headingnya, kemudian saya ngaturnya di sini. Jadi kalau misalkan kalian sukanya langsung ya kalian bisa. Kalian buat di Times New Roman. Terus kalian buat dia bold atau enggak, terus ukurannya berapa, colornya, warnanya apa, kemudian kalian klik OK. Nah, dia akan tebal sendiri. Begitu. Nah, ada satu hal juga yang membuat saya memilih untuk mengeditnya langsung aja di sini gitu. Yang pertama, karena bab itu kan biasanya centered ya. Dia rata tengah. Nah, di sini tuh nggak bisa. Jadi kalian harus manual. Jadi di sini tuh nggak ada langsung rata tengah gitu, nggak ada. Jadi kalian harus manual menggunakan alignment add ini. Nah, yang ini ya, kalian oke deh. Dia langsung pindah ke tengah. Nah, kalau misalkan kita edit di sini ya, yang modify ini, dia kan kita langsung klik ini aja, selesai. Nah, itu dia. Ini saya buat 0 kemarin karena saya mau ngaturnya di sini. Terus yang text indent add ini itu dia apa ya? Ada space, ada tab di tulisan yang di bawahnya. Nah, kita praktekkan aja. Misalkan saya buat, coba tambahin dikit. Nah, kayak gini nih. Kita praktekkan yang di 1.1 aja deh kalau gitu, biar kalian paham. Kita buat dulu 000, terus kita buat di sini. Kita buat left, ini kita tambah. Oke, kita buat seperti ini. Kita buatnya rata tengah dulu. Oh ya, ini juga. Jadi kalau misalkan kita edit di sini, ini kayak terbatas gitu loh pengeditannya. Kalau kita edit di sini ya, ini tuh nggak sebiru ini. Jadi dia akan mengikuti formatting dari babnya ini. Kan berubah jadi biru nih dia. Belum. Berarti kan kita harus, kalau misalkan kita udah edit di sini, kemudian nanti kita edit di sini, jadi 2 kali kerja gitu loh. Jadi nggak guna gitu. Paham nggak kalian? Sorry kalau bahasa saya terlalu kasar. Ya, kita berketik. Nah,
Ini maksud saya yang untuk tadi itu. Jadi dia sejajar dengan tulisan di atasnya. Jadi tulisan yang di bawah ini, yang text indent add ini, yang tulisan di bawah ini, dia akan sejajar dengan tulisan atasnya. Itu biasanya digunakan di heading level 5 yang satu itu, yang satu, bukan titik 11, yang satu itu aja. Biasanya kalau yang itu dia sejajar antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalau di saya laporan dari 1.1, satu titik yang 3 karakter, yang 2 karakter, yang 3 karakter, yang 4 karakter, itu dia pasti kalimat pertama itu agak menjorok, terus maksudnya menjorok itu agak di tab gitu. Kemudian kalimat keduanya itu dia pasti akan sejajar dengan nomornya. Seperti ini maksud saya. Nih kita 0. Nah, seperti ini. Dia akan sejajar, yang kalimat keduanya dia akan sejajar dengan nomornya. Kalau di kampus saya waktu itu seperti itu dia. Jadi kalau misalkan kalian mau dia sejajar, kalian atur aja di sini yang kayak tadi itu. Kalian atur di sini, kalian lihat yang ini. Ketika kalian menambah ini, kalian lihat yang di sini. Kalian udah sejajar belum nih? Kan kalian lihat di sini, kemudian kalian perhatikan ini juga. Jadi kalau misalkan kalian nambah, dia akan semakin mengecil. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan menurut kalian udah pas nih, udah sejajar, ya udah tinggal kalian klik OK aja. Dan kemarin di formatting saya itu yang 1.1 itu dia saya centang restart list after. Itu fungsinya untuk ketika dia di bab 1 ataupun bab 2 ataupun bab selanjutnya, dia itu mulai dari titik 1. Paham kan maksud kalian? Nah itu, dia restart list after, startnya mulai dari 1. Jadi kalau misalkan ini maksudnya ya yang titik 1 itu, ketika kalian startnya dari 2, nah yang 1.2 dia akan mulainya dari 1.2. Jadi kenapa saya centang dia restart list after at 1, jadi 1.1 gitu. Kemudian untuk yang legal style numbering ini ya, kalau kita nggak legal style numbering, dia itu akan mengikuti bab satunya. Ini dia Romawi jadinya gitu. Jadi kan yang di level 1 ini kan dia Romawi nih. Nah yang di level 2 ini dia akan Romawi 1.1. Jadi kita harus klik yes legal style numberingnya agar dia sesuai dengan ini, number style of this level ini gitu. Nah di sini saya buatkan dia ada tab karakter. Mengapa? Kalau misalkan karena dia setelah titik 1 itu dia akan ada space, kita buat dia tab karakter. Jadi kalau misalkan kita buat nothing, terus kalau misalkan kita atur tabnya jadi 1,5, yang kemarin ya, yang pengaturan tab di sini, pengaturan tab di sini, yang di heading yang di sini, itu kan kemarin saya buat 1,5. Jadi kalau misalkan kita buat dia nothing, meskipun kita buat tab karakternya 1,5, itu dia tetap nggak akan ada jarak. So that's why saya buat di sini tab karakter. Lalu untuk yang di heading 3 atau yang ketiga, itu yang untuk 3 karakter, itu kemarin kan saya buatnya itu ini tidak kecentang. Itu kenapa? Coba aja kita centang, kemudian kita klik OK. Itu dia akan berpengaruh di bab selanjutnya. Jadi misalkan di sini ya kita buat yang 3 karakter, itu akan restart ke 1.1.1. Kan harusnya 2.1.1. Jadi kita harus centang di sana. Maksud saya harus uncentang, supaya dia tidak ke restart dari awal. Jadi supaya dia mengikuti yang ini. Nah yang ini, yang nggak kecentang yang ini, yang untuk di 3 karakter, itu juga berlaku untuk yang di 4 karakter. Kita uncentang. Ingat legal style numbernya dicentang. Ini yang kita nggak uncentang, supaya dia tidak mulai dari 1.1. Terus kita lanjut ke pengeditan yang di sini ya. Modify. Kalau yang ini kan sudah basic lah ya. Ini jenis hurufnya kayak seperti apa, ukurannya, di bold atau enggak, warnanya, kemudian dia rata kanan kiri kah, rata tengah kah, atau rata kanan kah, itu kan udah biasa ya. Kita akan lanjut aja ke paragraf. Nah di sini saya mulai dari 0, atau dia dimulai dari left ya, atau misalkan saya di sini saya cancel dulu. Kenapa saya mulai dari 0? Kalau misalkan saya tambah ini ya, nggak mulai dari 0, nah
maka dia akan kayak ketem gitu. Ketem seperti ini. Jadi dari garis pembatas ini ya, dari marginnya akan ada space atau tab. Nah itu saya nggak mau, that's why saya buat dia jadi 0. Karena apa-apa kan memang harus dari gini ya, dari kiri, that's why dia 0. Yang right itu ini khusus untuk yang rata kiri, rata kanan sih gitu. Terus kalau untuk ini ya, before-nya ini ya, ini tuh maksudnya untuk kalimatnya. Jadi kalau 0 berarti kalian nggak ada space untuk di atas kalimat ya, kalian perhatiin deh previewnya ini. Kalau saya kasih space, maka kalimat ini akan semakin ke bawah kalau yang di before-nya ya. Nah seperti ini. Jadi saya nggak mau, makanya saya buat, karena dia kelihatan tidak rapi, jadi saya buat dia 0 pt. Begitu juga dengan after, kalau misalkan saya tambah, dia akan setelah kalimat itu kan ada spasi di bawah. Coba kalian perhatikan ya, yang ini, nah ini ya, tulisan ini akan semakin ke bawah. Nah seperti itu. Jadi kita cukup dia buat jadi 0, terus kita atur sini. Jadi ini itu akan mengatur dia untuk yang di atasnya, before-nya itu 1,5, untuk yang di bawahnya dia 1,5 lainnya. Jadi sama, dan dia akan terlihat lebih rapi. Kalau di laporan biasanya 1,5, kalau dia di jurnal, pembuatan jurnal itu biasanya single sih. Saya biasanya buat 1,5 gitu. Nah untuk penjelasan tab yang kemarin itu kan sudah saya jelaskan. Kalau kita buat dia 1 cm, itu yang untuk penomoran 1.1 yang 2 karakter itu dia akan terlihat bagus. Yang ketiga masih terlihat bagus. Tapi kalau untuk yang 4 karakter dia tentu akan tidak terlihat bagus. Ini coba kita buat 1 ya. Kita set. Ini masih terlihat bagus. Terus yang ini kita buat 1. Tabnya kita buat 1. Set. Yang ketiga. Ini saya modify dulu ya, biar kelihatan, biar kalian ngerti juga, kalian paham juga. Nanti kalau ditanya kenapa harus gini gitu, nanti sama teman kalian bisa jadikan. Oke. Nah, ini aja udah mepet nih ya kan, untuk yang 1.1.1. Apalagi untuk yang 4 karakter. Apalagi untuk yang 4 karakter. Kita coba set. Oops. Oke, salahnya di sini. Nah, ini ya. Oh ya, kalau kalian menemukan permasalahan seperti ini ya, kok dia nggak sesuai sini sama marginnya, itu kesalahannya bukan yang di sini. Yang di sini kesalahannya. Nanti define new multi-level di sini kalian buat nomor alignmentnya itu pasti right. Jadi kita ubah ke left. Left is now. Seperti itu. Sama di sini pasti ada nggak 0 pasti. Nah, ini nggak 0. Kita buat 0 dulu. Nah, coba kalian perhatikan kesejajarannya. Bukankah tidak sejajar? Nah, itu kenapa saya buat dia 1,5. Kalaupun dia 1,25 itu mepet sekali gitu. 1,25 itu mepet sekali. Ini kan 1 nih, ya kan? Ini 1. Ini dia ukurannya 1,25. Bukan 1,5. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang ini ya, custom table of content. Jadi custom table of content itu fungsinya untuk mengedit ini, isi dari daftar isinya. Jadi seperti yang di modify ya, modify. Nah, yang TOC1 ini, TOC1 ini dia untuk heading 1 atau yang bab. Yang TOC2 ini dia untuk heading 2 atau yang 1.1 yang 2 karakter. Yang TOC3 ini yang dia untuk heading 3, begitu seterusnya. Jadi kalau misalkan ada 5 heading ya sampai TOC5 gitu. Jadi kalian kalau mau edit, kalian edit satu-satu. Jadi klik dulu, habis itu modify. Modify-nya itu dia hampir sama seperti heading yang di kanan tadi itu. Hampir sama seperti itu cara editingnya.
Seperti itu aja. Jadi kalau udah selesai kalian tinggal klik OK, kemudian OK. Jadi dia akan ada do you want to replace the select table of the content. Jadi kalian klik OK saja. Jadi dia akan menyesuaikan dengan yang kalian inginkan seperti itu. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan formatting heading yang kemarin. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya jelaskan dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe this channel. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.